Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Adi Nugraha SPDMT dan juga teman-teman dari kelas C Teknik Elektro Angkatan 2024. Pada hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Sistem Penggerak Industri yaitu mengenai stepping motors. Sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri anggota-anggota yang ada pada kelompok 4 ini. Yang pertama ada Dara Ayu Seviana, yang kedua ada Alsimevia Juharwadi Putri, yang ketiga ada saya sendiri, Fazli Maula Fatarasya, dan yang keempat ada Farel Sultan Rafi. Lanjut untuk teori dasar mengenai stepping motor ini ya. Jadi stepping motor ini itu kan sebuah proses atau sebuah tindakan. Sedangkan dari alatnya sendiri itu bernama stepper motor. Nah, stepper motor ini itu adalah motor listrik yang sifatnya DC atau searah ya. Eh, Dia menggunakan motor DC yang berjeniskan brushless atau tanpa sikat. Nah, cara kerjanya bagaimana? Jadi di stepper ini dia itu bekerja dengan mengubah pulsa pulsa atau gelombang digital, gelombang berupa digital, menjadi sebuah gerakan mekanis yang berputar atau berotasi secara bertahap, tuh step demi step, dengan juga presisi dan keakuratan yang tinggi. Nah, cara beroperasi stepping motor ini itu tuh dia menggunakan prinsip dengan mengubah pulsa digital menjadi pergerakan mekanis seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Dan setiap pulsa yang dikirim dari si pengontrol atau pengendali ya, seperti contohnya manusia yang menggerakkan stepping motornya, itu dia akan menggerakkan poros motor sebesar satu sudut yang bersifatnya konstan atau tetap. Nah, hal ini bisa disebut ke dalam salah satu karakteristik stepper motor, yaitu disebut juga sebagai step angle. Nah, selain tadi pengertian dari stepper motor, ada beberapa karakteristik yang perlu dikenal dan juga perlu dipahami mengenai stepper motor ini. Karakteristik ini itu gunanya untuk apa? Dia untuk memungkinkan pengendalian posisi dari stepper motor itu secara presisi dan juga secara akurat tanpa harus menggunakan sensor umpan balik atau yang biasanya disebut juga sebagai sistem open loop. Nah, karena posisi porosnya juga sudah diketahui ya atau bisa kita ketahui secara kalkulasi atau secara perhitungan menggunakan rumus-rumus dari teori dasar yang berkaitan dengan stepper motor ini, dia berdasarkan jumlah pulsa yang diberikan selama beban yang ada dalam stepper motor itu tidak melampaui kapasitasnya, gitu. Dan lanjut untuk parameter utama yang ada pada stepper motor ini, ada 4 parameter utama yang ada, itu pertama ada step angle dan juga ada holding torque, ada detent torque dan juga ada resolution. Untuk step angle itu sendiri tadi sudah saya jelaskan di teori dasar yaitu dia mengenai sudut rotasi ya, sudut rotasi untuk satu pulsa. Biasanya itu bernilainya 200 step per revolusi. Dan untuk yang kedua itu ada holding torque, dia merupakan torsi maksimum yang bisa dihasilkan dari si motor ini ketika kumparannya itu dialiri oleh arus listrik. Tapi porosnya di sini berada dalam posisi diam. Jadi porosnya tidak dalam posisi bergerak, tapi tetap dialiri oleh arus yang mengakibatkan torsinya berputar. Oke, terus juga yang ketiga tadi ada detentor. Detentor ini apa? Detentor ini adalah torsi residu yang biasanya ada saat motor itu tidak dialiri oleh daya ataupun tidak dialiri oleh arus listrik. Hal ini kenapa bisa terjadi? Itu dikarenakan komponen yang digunakan di motornya dia menggunakan komponen magnet permanen biasanya. Dan yang terakhir dari parameter utama stepper motor ini itu ada resolution. Resolution itu apa? Resolution itu adalah langkah atau jumlah langkah yang dihasilkan dari per satu putaran penuh. Jadi ketika kita mengukur putaran penuh motor 360 derajat itu kita bisa menghitung langkah yang digunakan dari si motor ini.
Baik, itu untuk teori dasar dan juga parameter utama yang perlu diketahui dari stepper motor. Selanjutnya, ada jenis-jenis stepper motor dan juga keunggulan dan kelemahannya yang akan dijelaskan oleh. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis steppers motor. Itu ada permanen magnet atau PM. Dia menggunakan rotor magnet permanen, lalu memiliki biaya rendah dan step angle yang besar. Selanjutnya ada variable reluctance atau VR. Dia itu menggunakan rotor besi lunak bergerigi yang bergerak berdasarkan prinsip reluktansi minimum dan tidak memiliki detentor torque. Terus ada hybrid. Ini kombinasi PM dan VR memberikan resolusi tinggi, torsi besar, dan presisi tinggi. Lalu ini adalah tipe yang paling banyak digunakan di industri. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Untuk keunggulannya ada sudut rotasi proporsional dengan pulsa input, lalu ada presisi posisi yang sangat tinggi, lalu respon sangat baik terhadap mulai, berhenti, atau membalikan arah. Lalu ada torsi tinggi pada kecepatan rendah. Lalu kelemahannya itu ada terjadi resonansi jika tidak dikendalikan dengan benar, efisiensinya rendah, jadi arus tetap mengalir meski motor diam. Lalu torsi menurun tajam pada kecepatan tinggi, tidak memiliki mekanisme detail stall secara internal karena sistemnya ini open loop. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Farel Sultan Rapi. Selanjutnya ada aplikasi stepping motor. Dengan contoh aplikasi yaitu robotika atau lengan robot. Robotika lengan robot adalah sistem robot yang dirancang menyerupai lengan manusia dan digunakan untuk melakukan gerakan seperti memutar, mengangkat, atau memindahkan objek dengan presisi tinggi. Kenapa stepper motor dipakai? Karena bisa bergerak tiap join secara bertahap atau step by step. Juga dia bisa mengatur posisi sudut dengan. Nah, selanjutnya ada bagian lengan robot yang dari 5 bagian. Yang pertama ada base atau dasar putaran yang berfungsi memutar seluruh lengan robot ke kiri dan ke kanan. Yang kedua ada shoulder atau bahu yang berfungsi mengangkat dan menurunkan lengan robot. Yang ketiga ada elbow atau siku yang berfungsi melipat dan memperpanjang lengan robot. Yang keempat ada wrist atau pergelangan yang berfungsi mengatur orientasi ujung lengan robot. Yang kelima ada gripper atau capit yang berfungsi untuk menjepit dan memegang benda. Eh, Selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama itu ada microcontroller mengirim sinyal pulsa ke driver. Nah, driver ini mengaktifkan kumparan motor secara berurutan. Nah, motornya berputar per step. Putaran ini diteruskan ke sambungan atau join. Selanjutnya lengan robot bergerak sesuai jumlah step. Selanjutnya ada perbandingan motor yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dara Ayu Septiana. Selanjutnya itu perbandingan motor antara stepper motor dan motor DC dengan 4 aspek. Yang pertama yaitu kontrol. Stepper motor menggunakan sistem open loop atau tanpa sensor, sedangkan motor DC umumnya closed loop, pakai feedback atau sensor agar lebih akurat. Yang kedua ada presisi. Stepper motor memiliki presisi tinggi karena bergerak per langkah, sedangkan motor DC kurang presisi jika tanpa sensor tambahan. Yang ketiga ada kecepatan. Stepper motor kecepatannya terbatas dan bisa kehilangan langkah pada kecepatan tinggi, sedangkan motor DC mampu berputar sangat cepat dan stabil. Yang terakhir itu kompleksitas. Stepper motor lebih sederhana karena tidak butuh sistem kontrol tambahan, sedangkan motor DC lebih kompleks karena memerlukan sensor dan controller. Yang terakhir itu ada kesimpulan, yaitu stepper motor merupakan motor listrik yang bekerja dengan mengubah digital menjadi gerakan mekanis bertahap, sehingga mampu menghasilkan kontrol posisi yang sangat presisi tanpa memerlukan sistem umpan balik. Dengan karakteristik tersebut, motor ini banyak digunakan pada berbagai aplikasi seperti printer, CNC, 3D printer, robotika, dan sistem otomasi industri, terutama pada sistem yang membutuhkan akurasi tinggi, pergerakan yang stabil, serta kemampuan bekerja secara berulang dengan hasil yang konsisten.
Dalam aplikasi lengan robot, stepper motor berperan sebagai penggerak utama pada setiap sendi, sehingga memungkinkan lengan bergerak sesuai sudut yang diinginkan secara tepat dan mendukung proses pengambilan maupun pemindahan objek secara akurat. Terima kasih kepada Pak Adi dan juga teman-teman yang sudah mendengarkan dan sudah memperhatikan penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangannya. Kami dari kelompok 4 SPI pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.